Selanjutnya penyampaian kata sambutan oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan kepada Bapak Denny Mohtar Cilah berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus melihat catatan saya dulu, Pak, sebab ada titipan dari teman-teman ini. Tadi mana? Karena kalau Pak Hasim kan sudah nggak asing lagi. Ini udah lama nih, udah lama nggak jumpa sama Pak Hasim. Sekarang saya senang sekali bertemu dengan Pak Hasim ini. Jadi karena yang lain saya nggak hafal namanya, saya harus sebutkan. Yang terhormat ini kepada Pak Hashim Asyari. Wah, ini anak buah bikin catatan agak aneh. Dia taruh Ibu Betty di paling bawah, harusnya nomor 2 di sini. Oke. Yang terhormat Pak Hashim Asyari, saya pindahkan Ibu Betty Epsilon Idrus, kemudian Pak Ida Malik, kemudian Muhammad Afiduddin, kemudian Pak Persedaan Rahab, Pak Yulianto Sudrajat, Pak Agus Melas, ya, dan Bapak Bawaslu, ya, dan semua hadirin yang ada di sini yang saya hormati. Terima kasih bahwa senang sekali saya bisa berada di sini dalam upaya untuk menjadi peserta pemilu. Yang pertama, partai ini namanya Kedaulatan. Satu nama, jadi nggak pakai embel-embel. Jadi supaya Bapak Ibu KPU jangan salah juga nanti. Karena banyak yang namanya Kedaulatan, tapi ini Kedaulatan, satu nama. Kemudian, dari tadi saya mendengar begitu banyak pidato yang disampaikan oleh rekan-rekan partai yang lain. Ada premis yang saya sampaikan, bahwa di dunia ini, dimanapun kita berada, in terms of democracy, normatifnya, yang namanya organisasi tertinggi di dunia, itu cuma 2. Satu partai politik, 2 KPU. Mengapa demikian? Karena itulah yang mengantarkan presiden, itu yang mengantarkan perdana menteri, itu yang mengantarkan orang-orang yang bisa duduk di DPR yang mewakili semua aspirasi rakyatnya. Nah, di dalam sambutannya di dalam partai politik itu sinerginya adalah KPU tentunya. Karena mereka yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu itu, untuk memilih wakil-wakil terbaik di dalam sebuah negara bangsa. Sinergi kedua ini, ya kita berharap bahwa baik-baik saja. Dalam arti, jika partainya brengsek atau KPU-nya yang brengsek, ya tentu kita tidak bisa berharap lebih banyak kepada yang disebut dengan demokrasi. Sorry, I'm not trying to menggurui Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini cuma apa yang harus saya sampaikan tentang Partai Kedaulatan ini. Jadi kami di Partai Kedaulatan ini, kami perkenalkan bahwa ini partai sudah lahir tahun 2006, yang kemudian ikut pertama kali pemilu tahun 2009 sampai 2014, sampai pada akhirnya mati dibunuh oleh sebuah sistem. Yang saya maksud dengan sebuah sistem itu, karena yang namanya politik itu kan gagasan. Politik itu gagasan. No matter dia 1, 2, 3, 4, 5 orang, 10, 100, 200. Tetapi entah gimana, ini bukan kesalahan KPU sama sekali, tapi ini otak bangsa yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Bahwa politik sebagai gagasan itu dijadikan seperti gerombolan. Apa itu gerombolan? Ya itu tadi,
undang-undang, entah siapa yang produksinya, membuat aturan yang sedemikian rupa sampai kepada yang menurut saya secara philosophically, ontologisnya di dalam politik, itu menjadi aneh. Harus 34 provinsi, kemudian 75% kabupaten kota, lalu apa lagi itu? 50% kecamatan, dan 1/1000. Well, Partai Kedaulatan ini tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini kan ke depan. Otak bangsa ini kan harus, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Sehingga hanya orang-orang berduit yang bisa buat partai yang rakyatnya itu dijadikan gerombolan, dikumpulkan. Gitu. Nah ini ya sama sekali bukan kesalahan KPU, karena KPU memang turunan dari sebuah sistem itu. Tetapi bagaimanapun yang namanya Partai Kedaulatan itu, ini bukan partai taipan, bukan partai konglomerat, bukan partai yang berbintang-bintang. Ini murni partai rakyat yang kami perjuangkan dari awal. Dan ini partai bukan milik saya, tapi ini milik semua rakyat Indonesia. Ini partai terbuka, siapapun yang akan menjadi pemimpin di partai ini ke depan, terbuka untuk itu. Tetapi kan kesempatan itu sudah pernah hilang, direbut oleh para gerombolan-gerombolan itu. Nah, lalu KPU punya aturan. Baik, sebagai partai rakyat yang terseok-seok dari Sabang sampai Merauke, kita berjuang untuk memenuhi segala ketentuan yang ada. Lalu, ya berbahagia sekali kami bahwa perjuangan teman-teman di daerah, sekaligus saya sampaikan juga kepada teman-teman di daerah seluruh Indonesia yang telah berjuang bersama partai ini, mampu membuat 500 rekening partai yang salah satunya itu merupakan satu kesulitan yang paling berat bagi kami. 500 rekening partai, bayangin coba, mereka yang terseok di pelosok-pelosok negeri ini. Tapi ya alhamdulillah itu bisa kami penuhi sebagai sebuah persyaratan. Karena mau tidak mau ini harus kami ikuti. Nah, lalu memang secara aturan ada ketentuan bahwa semua yang ada di dalam sipol itu harus dipenuhi. Berbahagia sekali, sekaligus saya menyampaikan penghargaan kami yang paling tinggi kepada KPU yang telah bersusah payah membangun sebuah sistem yang memudahkan kita untuk mengikuti prosedur itu. Namun di dalam perjalanannya kita juga memiliki kesulitan. Kesulitannya apa? Data kami lengkap. Berhari-hari kami punya problem bagaimana cara untuk memasukkan itu ke dalam sipol. Tetapi pada akhirnya, ya, whatever to say, kami tetap mengikuti aturan itu yang memang sudah dibuat. Yang enggak ada masalah. Kami ikuti semua ketentuan itu. Nah, tadi saya agak kaget juga ketika jam 7 disampaikan bahwa ketika kita menyatakan bahwa diri kita mendaftar, sipol ditutup. Wow, kenapa nggak dibuka sampai jam 12 malam? Artinya kesulitan kami yang kemarin yang sudah sampai mengumpulkan KTA lebih dari 120.000 itu macet mentok di angka 46.000 sekian, nggak naik-naik. Ini ada apa? Sampai kepada sore tadi itu akhirnya berkonsultasi melalui video call dengan salah satu teman kita di KPU ini, menyampaikan masalahnya yang tidak ada di dalam aturannya, sedikit kurang aturannya, sehingga baru ditemukan sore tadi, ya kan, ketika kita menggunakan template 2. Tapi apapun itu ya sudah terjadi. Ya akan sangat berharap dan mungkin yang namanya partai politik itu ketika dia mendaftar tentu berharap bahwa mereka akan melahirkan kader-kader terbaik jika diberi kesempatan. Ya kalau KPU punya diskresi tentunya lebih baik. Ini cuma harapan kami, mungkin bisa diperpanjang sampai besok untuk mengisi sipol kalau memang itu sebuah ketentuan. Karena banyak kemacetan di situ. Ya sehingga kita bisa mengisi. Kami bergerak di 4 kota semua untuk mengumpulkan, mengisi semua dari Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, dan Jakarta. Itu
berusaha untuk mengisi sipol itu semua. Ya, alhamdulillah bahwa itu terpenuhi. Namun demikian, ya harapan kami bahwa sebagai organisasi tertinggi KPU dan politik bisa bersinergi dengan baik. Kalau memang bisa diramaikan bahwa kontestasi pemilu ini diikuti oleh begitu banyak partai, ya diloloskan saja semua Bapak Ibu partainya. Ini cuma harapan. Ya biar kita lihat kader-kader terbaik bangsa ketika rakyat yang terseok di ujung sana sudah merasa jenuh dan berharap punya harapan-harapan baru kepada sebuah partai politik yang sebenarnya sudah juga mereka jenuh. Tapi ya alhamdulillah ini yang kami sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman di pelosok negeri ini yang sudah berjuang untuk diri mereka sendiri dan perbaikan nasib mereka sendiri untuk ikut membangun negara bangsa ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan teman-teman kami yang ada di luar sana juga menunggu sampai malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya semua dan semoga kita bisa mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024 ini dan akan melahirkan kader-kader terbaik bagi sebuah partai politik. Karena partai politik itu ya sebetulnya tidak perlu fancy. Ya, kalau orang berduit buat partai ya gampang saja. Dibuat gerombolan, beli ini, beli itu, kemudian menciptakan semua di 514 kabupaten kota, kantor-kantor dibiayai. But it's not that way. Cara kami berpikir adalah, oke, kita ikutin aturan main, apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, bagaimana undang-undang menentukan, yang kemudian turun kepada peraturan KPU, ya akan kami upayakan untuk mengikutinya dan semoga Partai Kedaulatan bisa mengikuti kontestasi ini. Dan sekali lagi kami menyampaikan penghargaan kami yang tinggi kepada Bapak dan Ibu penyelenggara pemilu, kemudian juga Bawaslu. Semoga kontestasi 2024 ini dapat kita capai dengan baik dan partai-partai bisa melahirkan kader-kader terbaik untuk menuju perubahan yang lebih baik bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.